Kristus Yesus firman yang hidup. Kami memohon berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Masih dalam posisi berdiri, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 29. Cukup panjang pembacaan kita. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Dan karena cukup panjang, saya meminta kita untuk membacanya silih ganti. Kaum Hawa, ya, kaum perempuan silakan membaca dengan saya ayat yang berangka ganjil, dan kaum Adam silakan membaca ayat yang berangka genap. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata ia menunjukkan tangannya dan lalunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita semua adalah umat Tuhan yang berbahagia karena kita sudah membaca dan sekarang mau merenungkan, terlebih mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Berdasarkan pembacaan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu kehadiran Yesus memulihkan kita. Sekali lagi tema kita adalah kehadiran Yesus memulihkan kita. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan, dan kita sudah belajar juga firman Tuhan dengan tema pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah, yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18, ya. Dan minggu ini kita sudah memasuki minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, atau bisa kita sebut hari ini adalah Minggu Paskah yang kedua, ya. Dan melalui pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa di situ ada satu kisah, ada satu cerita di mana para murid Tuhan, ya, pada saat itu 10 orang dulu, ya. Tuhan menampakkan diri kepada 10 orang muridnya yang pada saat itu sedang mengalami krisis kepercayaan atau krisis iman, ya. Karena setelah peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, ya, iman mereka menjadi tergoncang, ya. Kenapa? Ya,
karena mereka merasa ditinggalkan oleh yang mereka andalkan selama ini. Jadi wajar jika pada saat itu para murid itu bersembunyi dan mengunci diri karena ketakutan. Sebab semua harapan dan cita-cita mereka telah terkubur bersama dengan kematian Kristus, ya. Sehingga mereka mengalami kesedihan, keputusasaan yang begitu mendalam. Dan pada akhirnya kesedihan, keputusasaan, ketakutan mereka menghalangi mata iman, mata rohani mereka untuk melihat dan percaya bahwa Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-18, di situ kita melihat bahwa Maria sudah memberitakan kepada mereka, ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, ya, "Aku telah melihat Tuhan." Tapi apa respon para murid setelah Maria memberitakan hal itu? Ya, ternyata para murid tetap ragu, tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-11, Markus 16 ayat yang ke-11. Di situ kita melihat bagaimana respon para murid, bahwa mereka itu ragu, mereka tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh Maria Magdalena bahwa Kristus sudah bangkit, ya. Mereka tetap diliputi oleh rasa takut, mereka tetap diliputi oleh ketidaktenangan, ya. Mereka tetap galau, ya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Mereka mengalami krisis iman atau iman mereka tergoyahkan pada saat itu, ya. Padahal dalam hari-hari ketika mereka bersama dengan Kristus selama mereka melayani, Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengatakan kepada mereka bahwa aku akan menderita, aku akan disalib, aku akan mati. Namun pada hari ketiga aku akan bangkit. Hal itu sudah lebih dari 3 kali. Ya, Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Tapi mereka lupa dengan semua perkataan Tuhan. Malah mereka mengalami krisis iman. Kita bisa melihat dalam Matius 16 ayat 21, Lukas 9 ayat 22, Markus 8 ayat 31, di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebelumnya sudah menyatakan bahwa dia akan menderita, dia akan disalib, dia akan mati. Ya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi para murid tetap tidak percaya dengan hal itu. Dan akhirnya karena rasa takut yang mereka miliki, mereka mengunci diri, ya, mereka mengunci rapat-rapat pintu supaya tidak ada yang masuk. Mereka ngumpet, ya. Mereka tidak memiliki gairah lagi untuk meneruskan perjalanan kehidupan mereka dan pelayanan mereka, ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah itu, ya. Di dalam rumah yang terkunci itu, Yesus tiba-tiba hadir tengah-tengah mereka, berdiri tengah-tengah mereka dalam ayat yang ke-19, ya. Karena Yesus memahami, Yesus mengerti, Yesus tahu keadaan mereka, keadaan para murid pada saat itu yang hatinya penuh dengan ketakutan, kegalauan pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus hadir tengah-tengah mereka untuk memulihkan kehidupan mereka, untuk memulihkan krisis iman yang mereka hadapi pada saat itu, ya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, kenapa kehadiran Yesus bisa memulihkan? Kita akan belajar 2 hal, ya. Kenapa kehadiran Kristus, kehadiran Yesus bisa memulihkan? Yang pertama, karena kehadiran Yesus memberi damai sejahtera. Ya, kita lihat dalam ayat yang ke-19, ya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ayat yang ke-21 juga dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26 juga dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Tuhan Yesus hadir memberikan sapaan yang lemah lembut, sapaan yang hangat, sapaan yang menguatkan dan membawa damai dalam kehidupan para murid. Ya, dari ketiga ayat tadi, ya, dari kata damai sejahtera bagi kamu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengucapkan salam damai sejahtera itu adalah salam yang meneduhkan hati para murid. Ya, dia mengucapkan
Salam yang begitu hangat, ya. Para murid yang awalnya gelisah, takut, galau, dan akhirnya mereka bersukacita. Mereka merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, ya. Walaupun mungkin salam yang diucapkan itu adalah salam yang sudah biasa, yang sudah sehari-hari di kalangan mereka ucapkan. Tapi salam yang Tuhan Yesus ucapkan pada saat itu sanggup, ya, memulihkan, sanggup mengubahkan, sanggup memberikan kekuatan dan memberikan damai sejahtera kepada para murid yang pada saat itu sedang dilanda dengan ketakutan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid pada saat itu. Tuhan Yesus hadir dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir tidak menegur mereka, tidak marah kepada mereka, tidak menghakimi para murid yang kalau kita mau katakan, ya, dalam tanda kutip, mereka pada saat itu menjadi murid yang pengecut. Karena apa? Karena mereka melarikan diri pada saat Yesus ditangkap, ya kan? Kemudian pada saat disalib juga ditinggalkan. Tapi Tuhan Yesus tidak menegur mereka, tidak marah kepada mereka. Justru memberikan damai sejahtera kepada mereka. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bisa melihat, ya, alasan yang pertama, kenapa kehadiran Tuhan itu bisa memulihkan, ya, karena para murid yang dulunya terpenjara, terkungkung oleh rasa ketakutan mereka sendiri, sehingga pada akhirnya mereka berkumpul dalam suatu ruangan yang terkunci rapat, ya, karena rasa takut, khawatir, ya, karena mereka takut kepada para pemimpin Yahudi, takut kalau mereka dikejar, ditangkap, ya. Karena setelah kematian Tuhan Yesus, ya, kemudian ada berita lagi bahwa jasad Tuhan Yesus atau jenazah Tuhan Yesus tidak ada dikubur. Sehingga mereka memiliki rasa ketakutan yang luar biasa karena mereka takut nanti dituduh bahwa para murid mencuri. Ya, karena dalam Injil Matius kita melihat para pemimpin agama pada saat itu membuat satu kebohongan bahwa jenazah Tuhan Yesus dicuri oleh para muridnya. Dan itu membuat para murid pun menjadi takut. Padahal kalau kita lihat kubur Yesus pada saat itu dijaga dengan begitu ketatnya. Dijaga dengan luar biasa oleh para prajurit pada saat itu. Tapi ternyata jenazahnya tidak ada dalam kubur, ya. Sehingga akhirnya para pemimpin agama membuat satu konspirasi dan mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid. Sehingga pada akhirnya hidup para murid pada saat itu penuh dengan ketakutan, ya. Hidup para murid pada saat itu seperti menjadi sebuah sasaran tembakan, ya. Jadi setiap saat tanpa diduga kapan saja mereka bisa terkena tembakan, cor, ya. Itu yang para murid rasakan. Jadi tidak heran kalau para murid pada saat itu menyembunyikan diri mereka rapat-rapat. Mereka ketakutan sehingga mereka ngumpet, ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, karena ketakutan mereka akhirnya menyembunyikan diri rapat-rapat, ya. Mungkin kalau kita biasanya menyembunyikan diri karena kita memiliki hutang, ya. Dikejar-kejar hutang dan pada akhirnya kita ngumpet, kita melarikan diri, kita sembunyi. Begitu tukang tagihnya datang, dek, atau anaknya disuruh bilang mama papa nggak ada di rumah, ya, kita ngumpet rapat-rapat, kita sembunyi, ya. Itu biasanya yang terjadi. Tapi para murid pada saat itu beda. Dia melarikan diri, menyembunyikan diri, ngumpet karena rasa ketakutan yang luar biasa karena takut akan ditangkap oleh para pemimpin Yahudi pada saat itu, ya. Namun semua itu ternyata tidak membatasi kuasa Yesus untuk hadir dalam ruangan yang terkunci dengan rapatnya itu, dan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, ya, dan pada akhirnya rasa takut pun sirna, hilang, lenyap, menguap, ya, berganti dengan rasa damai sejahtera dan sukacita yang memenuhi hati mereka, ya. Kita lihat dalam ayat yang ke-20 dikatakan murid-murid itu bersukacita
ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ketakutan mereka sirna digantikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kadang kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para murid ya. Terkadang kita diselimuti oleh rasa takut ya, kita merasakan kehilangan rasa damai kita. Tapi tidak seperti yang saya katakan tadi ya, hilang damai karena dikejar hutang, itu beda cerita. Itu kesalahan diri sendiri ya. Dan para murid pada saat itu bagaimana tidak kehilangan rasa damainya? Karena sosok yang mereka andalkan selama ini sudah meninggalkan mereka. Yesus yang mereka pikir adalah calon raja Israel, tapi sekarang Yesus sudah mati disalib dan ditambah lagi dengan persoalan mereka yang pada saat itu dikejar-kejar oleh para pemimpin Yahudi. Jadi para murid merasa seperti buronan. Mungkin kalau bisa dibuatkan kertas tulisan isi tulisannya wanted ya, 11 murid Yesus gitu. Jadi mereka merasakan seperti dikejar-kejar. Nah, lengkap sudah ketakutan yang dialami oleh para murid sehingga mereka kehilangan rasa damai sejahtera mereka karena ketakutan yang luar biasa yang mereka miliki. Kita mungkin tidak mengalami hal yang seperti murid-murid alami, ketakutan dipimpin oleh dikejar oleh para pemimpin. Tapi mungkin kita mengalami rasa takut, kehilangan rasa damai karena alasan-alasan tertentu. Mungkin pada saat ini kita merasakan akhir bulan nih. Kita merasakan ketakutan karena kanker. Kantong kita kering, wah masih ada 3 hari lagi, gimana ya? Dapur saya bisa ngepul nggak ya? Atau mungkin kita juga merasakan ketakutan ya karena di tempat kerja kita tidak nyaman, atau mungkin di rumah juga tidak nyaman, tidak harmonis, ada cekcok, ada ribut ya. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya sakit, penyakit, kekecewaan, sehingga kita akhirnya merasakan ketakutan dan damai sejahtera kita hilang. Padahal kita sebenarnya maunya damai itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Jangan biarkan damai itu hilang. Itu ada lirik lagunya, tapi saya lupa ya. Jadi itu maunya kita sebenarnya. Kita tidak pernah mau damai kita itu hilang. Kita tidak pernah mau memiliki rasa takut. Tapi ya terkadang hal itu terjadi. Ya, kondisi tertentu membuat damai kita hilang, membuat hati kita penuh dengan ketakutan. Ya, kekhawatiran melanda. Namun kita lihat apa yang terjadi di saat para murid-murid ada di titik terendah. Ya, para murid pada saat itu sedang ada di krisis iman terendah, mereka down sekali. Dan tepat di saat mungkin mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, kok Tuhan pergi ya? Kok Tuhan gak melakukan apa-apa ya? Padahal kalau dia mau pergi dari salib pada saat itu bisa. Atau mungkin mereka bertanya-tanya, kok Tuhan gak melihat kita seperti ini ya? Kok Tuhan gak melakukan satu gerakan? Kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Dan justru dalam kondisi seperti itulah Tuhan hadir untuk mereka, untuk memulihkan mereka. Tuhan hadir memberikan damai sejahtera bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti selalu hadir menjumpai kita justru di dalam ketidakdamaian kita, di dalam ketakutan kita. Dia hadir memberikan damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus justru hadir menjumpai kita di dalam ketidakdamaian dan ketakutan kita. Percaya? Yakinilah itu. Sebagaimana para murid pada saat itu yang sedang mengalami ketakutan, Tuhan Yesus hadir menjumpai mereka. Kita pun akan sama. Tuhan akan hadir dalam hidup kita justru di saat kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Di saat damai kita hilang, Dia pasti hadir. Karena Tuhan sudah berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah damai itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai ketidakdamaian, ketakutan membuat kita lupa bahwa kita sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu, kita masih bisa berjuang ya. Kalau kita terpuruk
kita diam, kita tidak memiliki gairah seperti para murid pada saat itu ngumpet, mengunci diri rapat-rapat, ya, kita yang rugi, ya. Kita nggak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Justru kita harus percaya bahwa di dalam kelemahan, ketakutan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi sekali lagi ingatlah bahwa di dalam ketidakdamaian, dalam ketakutan, Tuhan akan selalu hadir memberikan rasa damai dalam hidup kita. Damai tidaklah berarti bahwa kita berada dalam suatu keadaan, satu posisi, kondisi di mana tanpa ada keributan, tanpa kesukaran, tanpa masalah, ya, tanpa rasa takut. Tapi justru kedamaian yang sejati itu ada di saat kondisi takut melanda, di saat ada situasi penuh dengan keributan, ada masalah, namun hati kita tetap memiliki rasa tenang. Itulah makna damai yang sejati. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir menjumpai kita untuk memulihkan keadaan kita di tengah rasa takut yang kita alami. Percayalah bahwa kehadirannya memberikan damai sejahtera sehingga kita akan mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Ada satu ilustrasi, ya. Ada seorang raja mengadakan satu sayembara. Sayembaranya seperti ini. Tolong buatkan saya lukisan yang menggambarkan situasi damai. Ya, itu sayembara yang diadakan oleh sang raja. Coba tuangkan pemahaman kalian, ya, bagaimana sih tentang rasa damai itu dalam lukisan. Dan pada akhirnya ada 3 orang pelukis yang mengikuti kontes itu, sayembara itu. Pelukis pertama yang ada di angan-angannya, imajinasinya dia, rasa damai itu adalah satu gambaran di saat matahari terbit, ya. Dia ada di pinggir pantai, dia bisa melihat ada gunung di depannya. Itu rasa damai yang dia gambarkan, yang dia tuangkan dalam lukisannya. Jadi suasana tenang di pagi hari. Satu pelukis lagi yang kedua melukiskan suasana senja, sunset, ya. Jadi dia menggambarkan ada bapak petani yang pulang dari sawah, sunsetnya begitu luar biasa indah, itu yang dia lukiskan. Dan pelukis yang ketiga, apa yang dia gambar? Yang dia gambar adalah lukisan tentang air terjun dengan aliran air yang deras. Itu yang ketiga. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 3 lukisan tadi kira-kira mana yang dipilih oleh sang raja? Yang ketiga? Benar. Sang raja memilih yang ketiga. Kenapa? Loh, orang air terjun bunyinya ribut loh. Deras ya kan? Biur, gimana mau tenang? Kok malah dipilih jadi tentang damai? Harusnya kan yang tenang, suasana pagi hari tenang, duduk di pinggir pantai melihat matahari baru terbit, atau suasana senja ya dengan pemandangan yang luar biasa orange, ya. Kok malah air terjun yang penuh dengan keributan yang dipilih oleh sang raja? Ternyata setelah diteliti dengan teliti, di dalam lukisan tersebut, dalam lukisan air terjun dengan air yang begitu deras itu, ada burung dekat air terjun itu bersarang di sana bersama dengan anak-anaknya, tapi dia tetap tenang di situ bersama dengan anak-anaknya. Itu yang membuat sang raja melihat dan memilih bahwa lukisan yang ketiga yang menang. Jadi Bapak Ibu, ternyata berbicara tentang damai sejahtera itu bukanlah berbicara tentang laksana lukisan yang isinya pemandangan yang indah, laut yang tenang, teduh, pohon-pohon yang rimbun, hijau, gunung yang menjulang tinggi. Namun, ternyata damai sejahtera itu bagaikan lukisan air terjun yang airnya begitu deras mengalir, ya. Karena di situ, di dalamnya, di samping dekat air terjun itu ada burung yang tidur dengan tenang, tidak ada nampak ketakutan. Dia tetap tenang dalam keadaan dirinya di tengah gemuruh riuhnya air terjun yang deras itu.
Itulah damai yang sejati. Kita merasakan damai justru di saat dimana situasi ada ketakutan seharusnya, ada keributan, tapi hati kita tetap tenang. Hati kita tetap percaya kepada Dia. Kita tidak tergoyahkan. Itulah damai yang sejati. Jadi alasan yang pertama sekali lagi, kenapa kehadiran Tuhan memulihkan hidup kita? Karena kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Alasan yang kedua, kenapa kehadiran Tuhan sanggup memulihkan hidup kita? Karena kehadiran Yesus menghadirkan bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dalam ayat yang ke-20 ya, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya, bekas luka ya. Kemudian ayat 27 sampai 29 kita juga di situ bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya, jarinya ke dalam bekas luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam pembacaan kita, dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa ada satu tokoh murid Yesus ya, yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang pertama di rumah itu, Thomas gak ada di rumah itu. Tapi pada saat yang kedua, Thomas ada. Ya. Tapi setelah dia mendapatkan berita, sudah diyakinkan oleh 10 murid ya, yang sudah lebih dulu melihat Tuhan, para murid ya, 10 murid yang lain itu sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bukan mimpi, bukan halusinasi ya. Tapi Thomas tetap kukuh tidak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tetap membutuhkan bukti ya, karena ia sedang mengalami krisis iman. Dalam ayat yang ke-25 di situ kita melihat, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu yang dilakukan oleh Thomas ya. Dan Tuhan Yesus sangat paham, sangat mengerti kegalauan yang ada dalam hati Thomas pada saat itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah itu ya, dalam kondisi yang sama ya. Jadi setelah 8 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 murid yang pertama itu. Seminggu kemudian Tuhan Yesus hadir di situ lagi. Kondisi rumah masih sama, pintu terkunci. Tapi tiba-tiba Yesus hadir tengah-tengah mereka ya, kepada 11 murid itu, dan ia menunjukkan bekas luka di tangannya, di kakinya, di lambungnya ya. Dan ia memenuhi keinginan Thomas untuk mencucukkan jari Thomas ke bekas luka di pakunya, di tangannya, dan juga bekas tombak di lambungnya. Dan akhirnya hal itu membuat Thomas tertegun, heran, terharu, menyesal, dan akhirnya muncul satu pengakuan yang luar biasa dari mulut Thomas. Dia mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Disitulah dia melihat dan dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Jadi cara Tuhan Yesus menyikapi ketidakpercayaan Thomas, ketakutan Thomas pada saat itu ya. Thomas yang dulunya angkuh akhirnya membuat Thomas menjadi tersungkur, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya iman para murid yang sempat down ya, akhirnya dipulihkan kembali oleh fakta, bukti kebangkitan Kristus, bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan seiring dengan hal itu pun sikap para murid juga mulai diubahkan ya. Para murid yang awalnya penuh dengan ketakutan, mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan damai sejahtera, mereka penuh dengan keberanian. Para murid yang awalnya penuh dengan keraguan, bimbang, tidak percaya, diubahkan dengan satu pengakuan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Mereka yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, Yesus benar-benar Allah yang hidup. Dan begitu pun dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu.
Terkadang kita juga mengalami hal yang sama seperti Thomas. Kita butuh bukti dulu baru percaya. Aman yang ada bukti, sengkal percaya. Nah, buktian malu, ya, buktikan dulu baru saya percaya. Itu sering kita alami. Kita sering meragukan Tuhan, kita sering bimbang, kita terkadang memiliki keangkuhan, kesombongan yang sama seperti Thomas, ya. Dan hari ini kita diingatkan, kita ditegur oleh firman Tuhan bahwa kita harus selalu percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia Allah yang selalu hadir untuk memulihkan kehidupan kita. Ya, jadi percayalah Bapak Ibu bahwa Dia benar-benar Allah yang sudah rela mati disalib, ya. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia hidup untuk kita. Dan Dia menampakkan diri selama 40 hari untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, ya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Percayalah kepada Dia senantiasa. Dia adalah Allah yang hidup. Ya, mungkin baru-baru ini kita melihat ada satu kejadian yang viral, ya. Bagaimana ada seorang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu bukti bahwa dia ragu. Dia nggak percaya bahwa Yesus yang dia sembah selama ini itu benar-benar Tuhan. Kita tahu siapa dia, saya nggak usah sebut, ya. Dan sangat disayangkan, ada lagi satu hamba Tuhan yang mengatakan, nggak apa-apa pindah agama. Toh yang dia cari juga Tuhan. Bayangkan, ada loh hamba Tuhan yang berkata seperti itu. Tapi hari ini kita diingatkan, harus percaya kepada Dia, mengikut Dia senantiasa, jangan mau tergoyahkan oleh keadaan apapun. Masa dibilang pindah agama nggak apa-apa? Yang penting kan sama, nyari Tuhan katanya. Astaga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, hari ini ya kita diingatkan bahwa kita selalu harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang selalu hadir untuk memulihkan kita. Kehadirannya memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kehadirannya membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berbahagia seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-29. Karena engkau telah melihat aku, ya Thomas melihat Tuhan, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat penderitaan Tuhan. Kita nggak melihat bagaimana pada saat Tuhan disalib, disiksa, ditangkap, dihina, diadili, diludahi, diolok, ya. Kita tidak melihat bagaimana Dia dikuburkan, bagaimana Dia bangkit, Dia menampakkan diri. Tapi kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan kita akan berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Itulah alasan yang kedua kenapa kehadiran Yesus sanggup memulihkan kita. Karena kehadirannya membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Seperti pujian yang pertama yang sudah kita nyanyikan tadi. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kehadiran-Mu. Pulihkan hatiku. Ya, kehadiran Yesus memulihkan kita, memberkati kita, memulihkan hati dan hidup kita. Percayalah dan kita akan mengatakan segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kita bersyukur Tuhan hadir dalam hidup kita untuk memulihkan hidup kita. Sebagai kesimpulan, dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, kita melihat bahwa Yesus tidak dapat dihentikan oleh pintu-pintu yang terkunci. Tuhan Yesus selalu datang dan hadir sebagaimana Ia datang kepada para muridnya dulu. Tepat di tengah-tengah rasa takut, rasa ragu, rasa bimbang, rasa bingung, galau, gelisah,
yang dialami oleh para murid. Dia hadir membawa damai sejahtera. Dia hadir membuktikan bahwa dia Allah yang sudah bangkit, menang, dan hidup. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, mari kita percaya kepadanya. Jangan pernah tergoyahkan oleh situasi apapun. Percayalah kepadanya senantiasa. Percayalah bahwa dia sanggup hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadirannya memberikan damai sejahtera bagi kita. Kehadirannya membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup.